Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ustazah Amelia dan juga Ustadz Adam selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah Edupreneurship. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jualan kami, yaitu Eskulkul Cukurukuk, untuk memenuhi tugas mata kuliah Edupreneurship. Nah, untuk bahan-bahannya itu akan dipresentasikan oleh Saudari Asyatila. Kepada Saudari Asyatila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan apa saja sih bahan-bahan untuk es kulkul cukurukuk. Nah, di sini kami mempunyai 6 bahan-bahan, yang mana yang pertama yaitu yang utama itu kita memakai pisang lidi. Nah, pisang lidi ini cocok sekali untuk es kulkul karena pisang lidi ini tidak keras dan tidak juga mudah apa namanya mudah matang. Kemudian di sini kita mempunyai 3 varian rasa. Yang pertama ada coklat, ada tiramisu, dan ada matcha. Nah, macam-macam rasa ini sangat disukai oleh pembeli. Kemudian yang kedua di sini ada sprinkle. Nah, sprinkle ini sangat bagus sekali dipakai untuk es kulkul dan enak juga. Kemudian yang kedua yaitu lidi. Yang ketiga yaitu plastik mika, dan yang keempat di sini yang keenam di sini minyak. Yang mana kita memakai minyaknya itu sesuai dengan kadar coklatnya tersebut. Jadi kalau misalnya kita memakai coklatnya itu setengah, berarti untuk minyaknya itu sekitar seperempat. Mungkin itu saja, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, nah itulah bahan Eskulkul Cukurukuk yang kami gunakan. Untuk selanjutnya, itu cara pembuatan Eskulkul kan dipresentasikan oleh Saudari Fatimah Zahra. Kepada Saudari Fatimah Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara pembuatan es kulkul cukurukuk. Yang pertama, kupas pisang dan tusuk dengan lidi, lalu letakkan kulkas hingga keras. Jadi, pisang ini dikupas hingga bersih, lalu ditusukkan, dan lalu dimasukkan ke dalam kulkas, hingga dia bisa keras dan dingin. Yang kedua itu, kita panaskan minyak di teflon atau di dalam panci, terus menggunakan api kecil dan masukkan coklat, lalu aduk hingga coklat atau varian lain hingga meleleh dan semua bahan tercampur rata. Setelah itu tidak habis itu matikan api. Jadi untuk coklat itu tidak mendidih. Jadi hanya untuk melarutkan minyak dan coklatnya hingga merata. Yang ketiga, celupkan pisang ke dalam coklat. Jadi pisang yang sudah dingin atau sudah keras, kita celupkan ke dalam coklat atau varian lain hingga tertutupi semuanya. Lalu kita berikan meses atau sprinkle, kalau tidak dipakai juga tidak apa-apa, dan itu sesuai dengan selera masing-masing. Yang terakhir, letakkan pisang yang sudah dicelupkan ke dalam plastik mika. Jadi setelah pisang dicelupkan ke dalam coklat, lalu kita letakkan ke dalam plastik mika supaya rapi. Mungkin itu saja, dikembalikan pada moderator. Baik, pada Saudari Fatimah Zahra yang telah menjelaskan cara pembuatan es kulkul cukurukuk. Nah, baik, untuk selanjutnya itu modal yang kami gunakan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu coklat dan tiramisu, matcha, dan strawberry. Itu sejumlah coklat 16K, yang tiramisu 13K, yang matcha 16K, dan juga strawberry 16K. Nah, dan untuk modal pisang,
3 sisir itu 20.000, dan untuk minyak seperempat itu 8.000, dan juga lidi itu sepak atau seplastik itu 10.000, dan tumikanya juga 10.000 satu paknya. Dan sprinkle itu kami beli 10.000. Nah, jadi modal awal untuk pembuatan es kol cukrukuk ini itu sejumlah 119.000. Untuk harga satuan kami jual itu 2.000, dan satunya 2.000 dan 5.000 3 buah. Nah, untuk laba sampai akhir kami berjualan itu sebesar 300.000. Baik, untuk strategi pasar itu akan kembali dijelaskan oleh Saudari Fatimah Zahra. Kepada Saudari Fatimah Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi, target pasar kami adalah dalam sebuah penjualan, kita tidak lepas yang namanya dari target pasar yang kita miliki. Jadi, berdasarkan analisis pasar kami mengidentifikasikan segmen pasar yang potensial dan telah merumuskan strategi untuk pencapaian target penjualan kami. Dalam melihat target pasar, kami fokus pada preferensi atau pelanggan, serta tren yang relevan untuk mengarahkan strategi penjualan kami. Laporan menunjukkan bahwa kami telah berhasil menjangkau sebagian besar target pasar yang kami berikan atau yang telah kami tetapkan. Target pasar kami yang kami jangkau adalah yaitu mahasiswa atau mahasiswi yang berada di lingkungan kami atau di sekitar kami. Dengan menggali insight dari target pasar, kami telah menyesuaikan produk dan layanan kami dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu kami menyediakan jualan yang murah dan terjangkau bagi mahasiswa-mahasiswi, yaitu jualan es kulkul dengan berbagai varian rasa. Mungkin itu saja, dikembalikan kepada moderator. Ini merupakan gambar es kul yang telah kami buat. Kami tidak hanya menggunakan pisang, tapi juga roti dan juga pepaya. Dilihat. Untuk selanjutnya, mungkin sampai di sini saja presentasi es kulkul cukurukuk dalam memenuhi tugas edupreneurship dari kami kelompok 2. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.